Selamat jumpa pemirsa, saya Hidayat Adiasi kembali hadir menjumpai Anda di Bincang iNews kali ini. Nah pemirsa, pada akhir pekan ini, Lombok akan menjadi pusat perhatian kembali dunia balap motor kelas internasional dengan digelarnya dua seri balap MXGP 2024 pada tanggal 29 hingga 30 Juni 2024 untuk seri pertama dan 6 sampai dengan 7 Juli untuk seri keduanya. Nah untuk suksesnya acara tersebut tidak lepas dari kerjasama semua pihak dalam penyelenggaraan maupun pengamanan. Nah, kali ini kita akan bahas pengamanan yang super ketat dilakukan jajaran kepolisian daerah Nusa Tenggara Barat yang sekarang sudah hadir dalam studio Bincang iNews, Bapak Kabak Polda NTB, Bapak Kombes Pol Abu Bakar Tertusi, Bapak ya. Ya. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik Mas. Ya, terima kasih Bapak sudah hadir di kesempatannya untuk di tengah-tengah kesibukannya Bapak. Ya. MXGP ini Bapak sudah berapa kali diadakan di Pulau Lombok, terlebih di Mataram Pak? Baik, terima kasih pemirsa iNews TV yang sama kami hormati, kami banggakan. Jadi untuk kegiatan MXGP ini khususnya di Provinsi NTB, baik di Samota maupun di Laparang ini, kalau kita melihat serinya bahwa untuk tahun ini khusus di Provinsi NTB itu di Pulau Lombok itu ada 2 seri. Yeah. Sebelumnya kita sudah melaksanakan 3 seri. Jadi dari 12, 11, 10, 9 dan sebelumnya di Samota. Jadi kita sudah sebetulnya 5 kali, untuk yang kelima kali kita akan melaksanakan kegiatan MXGP di Provinsi NTB ini. Baik, tupoksi dari Polri sendiri kan untuk mengamankan Bapak ya. Kondisi sebelum-sebelumnya MXGP di tahun-tahun dari sebelum 2024 ini bagaimana kondisinya Pak? Bahwa MXGP ini yang pertama kali kan dilaksanakan di tahun 2022 ya, 2022 itu pertama kali dilaksanakan di Samota. Baik. Nah di Samota ini kan kita pertama kali, jadi kita juga dari Polda NTB pada saat itu dengan EO atau pihak panitia pelaksana itu kita juga sama-sama masih meraba melihat seperti apa kegiatan itu dan seperti apa pengamanan yang harus kita lakukan. Nah sehingga pada saat yang pertama itu memang ya tidak ada terjadi hal-hal yang prinsip atau yang fatal. Namun yang namanya kegiatan pertama kali masih ada 1-2 hal-hal yang mungkin yang mengganggu atau yang menghambat kegiatan itu pasti ada. Seperti contoh saja waktu Samota pertama itu masalah parkir kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4 itu yang kami nilai belum tertib, karena memang pada saat itu kantong-kantong yang disiapkan untuk parkir itu memang tidak ada atau minim sebetulnya. Yeah. Karena kantong-kantong yang disiapkan untuk parkir kendaraan itu kan milik masyarakat. Yeah. Mungkin koordinasi antar panitia dengan pihak pengelola parkir tidak berjalan. Itu pada saat Samota pertama kali. Menurut kami memang wajar karena kita pertama kali melaksanakan. Nah yang selanjutnya yang kedua, pada saat tahun selanjutnya tahun 2023 kita juga 2023 kita juga melaksanakan di 2 tempat. Yeah. Yang pertama di Samota, yang kedua kita di Pulau Lombok yaitu di Laparang. Ya alhamdulillah pada saat yang kedua kita sudah mengevaluasi bagaimana yang pertama, sehingga pada saat kegiatan Samota yang kedua dan pertama di Laparang waktu itu, alhamdulillah sudah cukup tertib, sudah cukup baik dibanding dengan yang pertama. Nah yang ketiga ini atau yang tahun 2024 ini, ya kami sebetulnya mengharapkan akan lebih baik. Yeah. Karena kita sudah melaksanakan di tahun 2022, 2023, tidak ada hal-hal yang menjadi hal yang prinsip sekali untuk tidak terjadi atau terlaksana kegiatan itu. Nah, mudah-mudahan di tahun 2024 ini yang dilaksanakan juga 2 kali, yang membedakan kalau tahun 2023 2 kali itu di 2 tempat, yaitu di Samota dengan di Laparang. Nah, untuk tahun ini sesuai dengan hasil koordinasi dengan panitia, bahwa itu semua akan dilakukan di Pulau Lombok, yaitu di Laparang di Mataram. Itu akan dilaksanakan di seri 11 dan 12. Baik. Mas. Beri satu titik saja di Laparang saja Bapak ya, tidak di tempat lain ya. Dan itu pun terbagi atas dua seri ya. Baik. Nah, untuk terkait pengamanan MXGP, apakah ada perubahan dari tahun kemarin atau seperti apa Pak strategi pengamanannya?
Ya baik, tadi saya sampaikan Mas, kita belajar pada tahun 2022, 2003, 2004, pasti tantangan itu pasti beda. Iya. Ya. Kalau ditanyakan bagaimana strategi Polda, yang pertama pasti untuk kekuatan pengamanan itu tidak akan sama dengan tahun yang lalunya. Iya. Karena tantangan, ancaman itu tiap tahun di kita ini sebetulnya bukan tapi tambah naik. Iya. Makanya untuk strategi Polda di tahun ini kami menambah kekuatan untuk pengamanan yang akan dilaksanakan di 2 seri, 11 dan 12. Tadi sudah disampaikan oleh Mas, dilaksanakan yang pertama, seri yang pertama yang dilaksanakan 29.30, namun Polda mendahului H-2 sudah memulai. Begitu juga nanti pada saat seri yang ke-12 di tanggal 6-7, kami juga sudah mengawali nanti di tanggal 5-6-7 kita sudah mulai. Baik. Namun jangan salah bahwa kegiatan ini karena dilaksanakan bersama-sama di satu tempat, sehingga kegiatan itu tidak bisa stop. Baik. Hasil koordinasi kami dengan panitia bahwa kegiatan di seri ke-11 atau kegiatan yang pertama yang dilaksanakan di tanggal 29.30 atau Polda mendahului 27.28, 29.30, di tanggal 1, tanggal 4, sebelum seri yang selanjutnya dilaksanakan kembali 12, itu mereka ada kegiatan. Di tanggal 1, sampai dengan tanggal 5 itu ada kegiatan. Jadi jeda seri itu tetap Ya. ada kegiatan. di Ada situ, kegiatan ya? sampai menunggu seri yang ke-12. Oh baik. Ya, itu. Jadi untuk strategi pasti ada perubahan, Mas. Itu. Berarti sekarang sudah ada pengamanan mulai tanggal 27 hari ini, Pak ya? Sudah ada kami rencana gelar pasukan nanti jam 16.00 di Polda. Baik. Nah, disitulah kami sudah menyatakan bahwa siap mengamankan MAGP. Baik, Bapak. Pertanyaan berikutnya untuk pengamanan yang dilakukan, apakah ada zona-zona tertentu yang super ketat dilakukan? Misalnya ada ring 1 kah, ring 2, dan seterusnya. Baik, Mas. Kami dalam menyusun rencana pengamanan pasti berdasarkan ring. Ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 itu pasti di sekitar lintasan kegiatan. Ring 2 di luar lintasan, seperti contoh mungkin pada saat di tempat parkir kendaraan motor, pintu masuk, pintu keluar itu ring 2. Ring 3 itu di sepanjang jalan. Di sepanjang jalan yang menuju ke lokasi. Nah, namun di dalam kegiatan itu pun di ring jauh lagi, di ring 3 yang jauh, kami juga sudah menjiagakan kekuatan juga. Baik. Khusus untuk dari Polres Lobar, Loteng, dan KL. Baik. Saya penasaran Bapak terkait pengalaman tahun lalu, Ya. itu dekat rumah saya terjadi carut-marut nih untuk lalu lintas dan juga Ya. parkiran begitu. Ya. Bagaimana Bapak menyikapi dan juga strategi berikutnya? Tapi jangan dijawab dulu Bapak, karena Ya. kita akan Oke. jeda. Ya. Kita akan kembali setelah beberapa pesan berikut itu. Tetaplah bersama Bincang iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Lindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga paling benar. jadikan panggung orasi. Umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat iNewsroom setiap hari. Kita di iNews Prime. masa dari komunitas Menjaga Dikiang. Kan bahwa secara normal kedua penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. Pajak masyarakat. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam. Mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara kepada menit ke-6. Di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum. Khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Menyoroti kecurangan, Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. menyuarakan keadilan, Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah pasrah aja.
AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Bincang iNews dengan Bapak Kombes Pol Abu Bakar Tertusi di sini untuk pengamanan MXGP di tahun 2024. Ya, Bapak, tadi selanjutnya saya ingin membicarakan tentang pengamanan perparkiran, Bapak, semerautnya lalu lintas di sekitar area acara. Itu bagaimana strategi untuk mengamankan dan melancarkan? Jadi gini Mas, sebelumnya cara perparkiran itu banyak penyebabnya. Ya. Yang pertama tidak profesionalnya petugas parkir itu sendiri. Yang kedua, tidak pedulinya instansi yang terkait dengan kegiatan itu. Ya. Yang ketiga, tidak tersedianya kantong-kantong parkir yang diharapkan, baik untuk kendaraan roda 2 maupun roda 4. Itu yang membuat kalau Mas lihat, oh kenapa parkir itu yang terjadi. Penyebabnya itu sebetulnya. Karena dalam pembagian tugas dalam kepanitiaan itu sudah jelas. Polisi porsinya keamanan, pengamanan lah. Masalah parkir itu bukan tugas polisi sebetulnya. Siapa yang bertugas itu, Pak? Ya Dishub sebetulnya. Saya bertanggung jawab kalau parkir dalam kegiatan itu di Dishub. Baik. Mungkin dia dipercayakan kepada pihak ketiga atau itu urusan lain ya. Tapi yang penting bertanggung jawab untuk mengelola, mengantisipasi supaya persoalan kemacetan itu tidak disebabkan oleh parkir yang tidak baik. Harusnya mereka bertanggung jawab. Sinergitas antara Polri, Dishub dan juga panitia ini apakah sudah terjadi, Pak, sebelum berlangsungnya acara ini, Pak? Sebetulnya kita sudah koordinasi, koordinasi komunikasi itu selalu jalan sebetulnya. Namun ternyatanya pada hari pelaksanaan, ya egonya itu muncul gitu. Ego muncul, orang yang ikut rapat selama ini tidak ada, nggak muncul. Jadi kita kadang tuh susah mau koordinasi sama siapa, mau komunikasi sama siapa. Karena yang selama ini kita ajak berkomunikasi pada saat rapat koordinasi nggak ada di lapangan. Itu. Tidak ada pihak yang bertanggung jawab untuk pertanggungjawaban antara keamanan di parkiran, di jalan sekitaran acara begitu, Pak, maksudnya? Ada, Mas, sudah ditunjuk sama panitia. Tapi tidak ada di saat lokasi seperti itu. Ya itu saya katakan tadi, memang dalam pelaksanaan perencanaan baik. Gitu, Mas. Dalam pelaksanaannya itu kadang tuh masih terjadi miskomunikasi, kesimpangsiuran, ketidakadaan, ketidakpedulian itu. Maka antisipasinya untuk ke depan di tahun 2024 ini apakah sudah ada strategi? Ya, alhamdulillah, Mas. Kami sudah rapat dengan pihak panitia, dengan pihak Dishub Mataram, pihak Dishub Provinsi. Kami sudah sampaikan apa menjadi evaluasi tentang pemakaian tahun yang lalu. Seperti contoh satu masalah lampu, penerangan. Dulu kan gelap gulita. Jadi kalau penonton cari mobil motornya bingung juga, gelap. Betul. Yang kedua, tidak ada batas. Parkir antar kendaraan roda 2 di mana, roda 4 di mana, untuk VIP di mana, itu tidak ada pemberitahuan. Tidak ada juga baris batas yang soalnya tidak ada petunjuk. Mengatakan ini parkir buat ini nggak ada. Berarti tidak terstruktur ya untuk perparkiran yang sebenarnya dianggap sepele, namun ternyata itu merupakan salah satu sangat prinsip, Mas, sandungan begitu di lapangan. Contoh saja MotoGP pertama waktu di Mandalika, kebetulan saya juga di sini, tapi saya dengar cerita. Itu terjadi kemacetan karena pengaturan parkir nggak baik. Betul. Itu sehingga menjadi kata-kata menjadi penyesalan, nggak mau lagi saya macet. Sebetulnya itu yang terjadi. Nah, ini yang juga setiap ada pertandingan internasional di kita ini seperti itu yang terjadi. Tapi sebenarnya bisa diantisipasi nggak sih, Pak, untuk kegiatan obstacle ataupun sandungan-sandungan seperti itu sebelumnya begitu? Tidak ada hal yang tidak bisa diantisipasi sebenarnya. Semuanya bisa diantisipasi asal kita mau. Dengan komunikasi yang baik tentunya, Pak, ya, dan koordinasi yang tepat ke orang yang tepat seperti itu. Apalagi saat ini kita kan melaksanakan di Ex-Lavarang. Ex-Lavarang itu lapangan cukup memadai untuk parkir kendaraan roda 2 dan roda 4. Tinggal bagaimana manajemen parkir itu diterapkan oleh panitia yang bertanggung jawab. Itu aja.
Ya. Nah, untuk manajemen itu saya tertarik untuk membicarakan tentang manajemen parkir, Bapak. Jika memang kita tidak pernah tahu kegiatan yang tahun ini apakah sama seperti kemarin atau mungkin lebih meriah lagi, lebih banyak orang, Bapak. Parkirannya apakah akan tetap seperti tahun lalu di jalan juga atau mungkin akan dipindahkan ke lokasi lain begitu? Dengan difasilitasi seperti mobil shuttle seperti itu? Tahun yang lalu maupun tahun sekarang tidak ada istilah boleh parkir di jalan itu. Oh begitu, berarti spontan saja saat itu, Pak ya? Itu spontan saya katakan tadi, karena manajemen pemarkiran yang punya tanggung jawab untuk pengatur parkir tidak peduli. Seharusnya mereka memberi arah petunjuk bahwa parkir kendaraan roda 2, roda 4 di sana gitu. Baik. Ini nggak ada. Baik. Sehingga yang tahu aja ya parkir di dalam. Oke. Yang tidak tahu ya udah parkir aja di jalan dia, pergi. Baik. Kan kehadiran petugas di situ yang selama ini kasih tanggung jawab, akhirnya polisi lalu lintas juga yang kerja. Baik. Gitu. Sedangkan kita sudah dibagi tugas masing-masing. Gitu loh. Oke, baik. Bapak, untuk MXGP Lombok berlangsung 2 seri dan jarak seri selanjutnya hingga sepekan tentunya akan menjadi pekerjaan berat nih ya untuk Bapak-Bapak bagi pengamanan yang dilakukan Polda NTB. Terkait dengan itu, seperti apa Bapak menyikapinya? Seperti misalnya dari tanggal 31 sampai dengan tanggal 6 Juni itu tidak ada kegiatan MXGP, tapi diisi dengan cara-cara lain. Bagaimana Bapak nanggapnya? Jadi gini Mas, jadi hasil koordinasi sama pihak panitia EO bahwa di tanggal 1 sampai tanggal 5 itu mereka ada kegiatan lokal, bermuatan lokal. Iya. Ya, bermuatan lokal ini salah satunya mereka akan melaksanakan kegiatan Sumba bersama, kegiatan silakan musik dengan anak-anak SMA. Pokoknya di tanggal 1 sampai tanggal 5 itu diisi muatan lokal. Strategi kami memang kami fokus ke kegiatan MXGP. Iya. Karena di situ kita menghadirkan orang asing. Nah, untuk strategi pengamanan pasti tidak akan sama pada saat pengamanan MXGP. Ya. Jadi kami akan melihat sejauh mana kerawanan yang akan timbul dari teman-teman kami yang ada di intelijen. Ya, itulah yang menjadi dasar kami nanti bagaimana strategi kami, pengamanan kami pada saat bukan FNGP, tapi pada saat night event-nya. Namun tetap ada dong Pak ya pengamanan di lokasi walaupun tidak ada acara MXGP-nya ini sendiri, begitu ya? Ya. Pak, untuk siapa saja yang dilabatkan dalam pengamanan ini Pak? Apakah ada unsur dari masyarakat, kemudian dinas-dinas seperti Pol PP mungkin ada, atau mungkin dari TNI dan juga Dishub kembali akan bersinergi besok dalam pengamanan? Jelas Mas, jadi dalam pengamanan kami pasti akan bersinergitas, berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait, termasuk rekan kami TNI. Sehingga dalam kegiatan pengamanan ini kami katakan tadi, kita sudah membagi tugas. Baik. Pengamanan, kami akan melibatkan Polda, Polres Mataram, Polres Lombok Barat, Polres KLU, Polres Lombok Tengah, dibantu teman-teman kami dari TNI. Itu untuk segi pengamanan. Nah, di dalam segi pengamanan ini kami memang dibantu oleh stakeholder yang lain atau instansi terkait seperti Satpol PP, TISO, pemadam kebakaran, BPBD, kesehatan, dan lain-lain. Baik, ini untuk misalnya tim Gegana maupun keterlibatan personel K9 dan juga berapa sih jumlah yang akan diterjunkan Bapak di event MXGP ini? Tapi yang dijawab dulu Bapak karena kita akan break dulu. Siap, makasih. Bincang acara kembali setelah beberapa pesan berikut itu, tetaplah bersama kami. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Enak, bikin mata kita melek dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden Gem, tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Apain aja. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma abah di pasar aja. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam di iNews.
UEFA Euro 2024, 15 Juni hingga 15 Juli di iNews Premium Sport. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama Bincang iNews dengan Bapak Kombes Pol Abu Bakar Tertusi kali ini. Nah Bapak, tadi saya penasaran dengan jumlah personil yang akan diturunkan di lapangan ketika MXGP ini berlangsung. Apakah ada dari mungkin tim Gegana ataupun sampai dengan personil K9 itu turun mengamankan ini Pak? Kalau untuk K9 pasti kita turunkan di pintu-pintu masuk Mas. Baik. Karena kami juga tidak mau kecolongan seperti yang lalu, seperti tahun lalu di Samota. Kami banyak menemukan masakan moba sajam. Baik. Banyak sekali. Ada mungkin lebih 15 yang kami tangkap setelah ada penggeledahan, periksa. Dan namun semuanya mengaku ya itu untuk kegiatan mereka. Jadi ya, mungkin petani atau mungkin apa. Jadi tidak ada tersinyalir bahwa sajam yang kami sita itu memang untuk kegiatan di luar itu. Baik. Jadi K9 Kinai ini tetap juga kami akan siapkan di pintu-pintu masuk untuk mengantisipasi, karena kebutuhan Kinai kami ya cukup untuk di pintu-pintu yang ada. Namun juga dengan Kinai yang ada dari Penopit kami juga sudah menyiapkan alat deteksi macam-macam. Berarti setiap pintu masuk itu akan di-screening gitu Pak untuk kedatangannya ya? Tetap, pintu masuk akan kita cek. Apakah memadai nanti Bapak untuk setiap orang yang akan masuk di screening seperti itu waktunya? Ya bisa Mas, sudah bisa karena itu sudah kita selalu lakukan. Baik itu melalui check door atau mungkin manual. Ya, melalui check door yang ada. Gitu. Baik. Berapa jumlah total keseluruhan Bapak anggota yang akan Bapak terjunkan untuk acara? Untuk tahun ini kami libatkan kekuatan sebanyak 874 Mas. 874 ini sudah kami bagi zone tadi. Ring 1, ring 2, ring 3. Baik. Dan ring 1, ring 2 juga sudah kami bagi ke masing-masing pos. Situ. Itu hanya untuk TNI Polri saja. Iya. Dari instansi terkait, dari Satpol PP, dari Dishub, itu beda lagi Mas. Baik. Ya. Jadi kalau saya lihat hampir total pengamanan ini hampir 1.500 Mas. Cukup banyak teman-teman kita yang di instansi terkait. Cukup Mas, cukup wah ya sebetulnya. Itu lebih banyak daripada tahun lalu atau sama saja Pak? Lebih banyak Mas. Lebih banyak malah ya. Kalau tahun lalu kami hanya menyiapkan kekuatan itu sekitar 700-an sekian. Baik. Tahun ini kami libatkan karena itu saya bilang ancaman kita dengan suasana pilkada, pilpres yang masih ada saat ini, kami juga tidak mau underestimate sesuai dengan apa yang kata sampai pimpinan. Bahwa setiap kami merencanakan kegiatan itu, yang pertama kami berpedoman kepada ciri intelijen, yang kedua kami berpedoman kepada ancaman yang akan yang mungkin timbul, sehingga kami tidak mau underestimate, sehingga anggota yang kami libatkan itu dibanding tahun yang lalu ya beda. Iya, diharapkan dengan jumlahnya bertambahnya pengamanan ini tidak ada lagi Bapak ya ancaman-ancaman yang muncul kembali di tahun ini. Ya mudah-mudahan Mas. Baik Bapak, untuk infonya kami dapat rencana besok raider akan diarak menuju Teras Udayana. Terkait itu penanganannya seperti apa Pak? Apakah ada pengalihan arus lalu lintas atau masih seperti biasanya? Pengarusan lalu lintas, hasil koordinasi kami rencana mungkin akan dilaksanakan Mas pada saat hari jam D-nya. Karena itu direncanakan mereka pukul 16.00 atau 16.30 akan mulai kegiatan. Sore ya. Mulai dari rider, kedatangan rider dari hotel masing-masing, ada 3 hotel yang disiapkan itu oleh panitia. Itu rencana kami akan kawal sampai menuju ke Islamic Center. Baik. Karena rencana mereka akan diarak dari Islamic Center menuju ke pelataran Udayana. Gitu. Baik. Untuk rekayasa lalu lintas sendiri Bapak, selain pengamanan diaraknya rider MXGP ini, ketika acara berlangsung, apakah akan ada pengalihan jalan, penutupan seperti itu besok? Kalau pada saat rapat saya yakinkan itu akan ada penutupan jalan Mas. Baik. Karena kenapa? Kita tahu jalan Udayana itu pada saat jam-jam begitu, jam dinas lagi, pulang kerja lagi, itu macet. Apalagi kalau besok itu kegiatan arahan daripada rider yang ada. Baik. Pasti menurut prediksi saya pasti akan mengalami macet kalau tidak dialihkan arus lalu lintas. Baik. Kemungkinan besok ya akan ada pengalihan arus lalu lintas.
Di sesi pertama juga, maksudnya ketika MXGP berlangsung Bapak di 29 sampai dengan tanggal 30, itu dialihkan juga jalan-jalan. Betul nggak? Kita sistem buka tutup buka. Oh begitu. Jadi kalau memang terjadi kemacetan di depan X Lapangan, itu mungkin akan dialihkan. Baik. Jadi kita memberikan prinsip buka tutup. Jadi tidak tutup selamanya, enggak. Oke. Kita lihat situasi di lapangan. Baik. Lihat kondisinya Bapak ya. Dan upaya panitia dan pihak kepolisian dalam menginformasikan kepada masyarakat terkait kepadatan lalu lintas saat berlangsungnya MXGP besok. Ya, kami di sepanjang pegal jalan menuju ke lokasi itu ada pospam. Baik. Ada petugas masing-masing. Nah, pada saat jam dia pelaksanaannya memang kalau terjadi kemacetan di jalan-jalan yang mungkin menjadi jalan kebutuhan masyarakat yang ada, mungkin pada saat itulah kami akan sampaikan di tempat pospam yang ada. Karena kami juga pospam itu seperti contoh, kami juga membangun pospam di Kebun Koek. Baik. Jadi tidak hanya pos dekat di bundaran X Lapangan, enggak. Jadi kita membangun di Kebun Koek, BI, nah, termasuk yang ke Lombok Astoria, yang di simpang 3-nya. Jadi kita juga ada pos-pos jauh. Berarti ada titik-titik di sekitar itu Pak ya, di sebar arah mata angin itu Pak ya? Ya, jangan sampai masyarakat terjebak dengan kemacetan Mas. Betul. Kami juga tidak mau gitu. Lebih bagus kami akan infokan bahwa kalau Bapak lewat situ kemungkinan begini, kalau tidak Bapak lewat sini saja. Baik. Saya mengalami hal itu waktu tahun lalu Bapak ya, cukup. Karena jalan-jalan di kota Mataram ini kan cukup banyak Mas. Cukup banyak tembusannya maksud saya. Kalau nggak bisa lewat sini, kita bisa lewat sini. Betul. Itu loh. Himbauan ke masyarakat Bapak dan juga closing statement mungkin bisa dijelaskan secara singkat bagi Bapak, bagi apa yang harus dilakukan masyarakat terkait adanya pengamanan MXGP 2024 ini? Ya, dengan adanya kegiatan MXGP di Kota Mataram, khususnya di Provinsi NTB, yang merupakan suatu kebanggaan buat kita semua bahwa ini kejuaraan dunia, bukan hanya membuat nama baik NTB tapi juga mau baik Indonesia. Himbauan harapan kami yang pertama dari pihak kepolisian, kami juga menyampaikan mohon maaf apabila nanti dalam kegiatan itu ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan oleh masyarakat atas kegiatan yang kami laksanakan, seperti contoh rekayasa lalu lintas dan sebagainya. Yang kedua, bahwa kegiatan ini sekali lagi membawa nama Indonesia dan khususnya NTB. Kami harapkan bagi kita masyarakat bersama-sama dengan pihak kepolisian, pihak TNI, Polri, untuk bersama-sama dengan kami menjaga kondisivitas yang selama ini sudah terjaga di khususnya di Kota Mataram dan umumnya di NTB itu. Baik. Bapak Abu, sebenarnya saya ingin masih banyak sekali bertanya terkait pengamanan dari MXGP 2024 kali ini. Namun kita terkendala waktu, mungkin kita akan mengundang Bapak kembali di segmen berikutnya. Terima kasih sudah hadir Bapak, dan demikian pemirsa bincang-bincang saya bersama Bapak Kombes Pol Abu Bakar Tertusi terkait pengamanan MXGP 2024 kali ini. Saya Hidayat Adiasih pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.